Ya, oke, selamat sore semuanya, suaranya bisa jelas masuk terdengar? Terdengar Pak, tapi suaranya kecil. Sekarang gimana? Suaranya bisa sudah jelas, terdengarnya? Suaranya sudah, jelas bisa terdengar? Jelas Pak, jelas. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir di, sore hari ini, untuk mata kuliah metodologi penelitian. Ya, untuk kemudian tampilan saya akan masuk ke tampilan di share screen-nya sudah berubah masuk ke slide, PowerPoint. Sudah. Sudah masuk ya ke slide PowerPoint-nya? Iya Pak, sudah masuk Pak. Ya. Jadi di, sore hari ini karena, tadi pagi saya tidak bisa ada halangan, jadi, pada hari ini, di sore hari ini kita melanjutkan lagi ya untuk mata kuliah di metodologi penelitian atau riset method. Di metodologi penelitian atau di sore hari ini kita akan coba untuk pertemuan satu kali ini menceritakan mengenai, melakukan sitasi atau mensitasi suatu artikel yang kemarin itu sudah menceritakan tentang, artikel yang berhubungan dengan, artikel riset penelitian, metode artikel penelitian, kemudian ada lagi artikel, abstrak ya, abstrak, proceeding itu juga merupakan artikel yang bisa dijadikan, referensi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, lalu apa saja tools atau salah satu software yang bisa digunakan di, eee, mensitasi tersebut yang umumnya atau yang sudah pernah atau, baru pertama kali atau sudah sering menggunakan software ini, tools ini, eee, cukup membantu ya untuk melakukan, sitasi atau membuat, reference pada saat menulis artikel ilmiah atau karya ilmiah yang ingin dipublikasikan atau karya ilmiah yang ingin dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, eee, untuk tools-nya atau nama software-nya yang sudah pernah mendengar ya nanti, bisa melakukan tracking atau melakukan searching di Google. Software ini sudah lama ya, penggunaannya, tapi masih juga sering digunakan untuk melakukan sitasi, untuk membantu mempermudah, tujuannya adalah untuk membantu mempermudah melakukan sitasi karena secara otomatis ketika memilih suatu reference tersebut, nanti akan ada, eee, komen atau item-item yang bisa dimasukkan. Misalkan memilih tentang, eee, reference ini mengacu menggunakan jurnal ya, jurnal. Kemudian ada lagi
referensi tersebut mengacu menggunakan buku e-book atau buku elektronik, kemudian proceeding, bahkan di bagian yang tambahannya itu ada juga sudah bisa mensitasi untuk dari website. Ya, nama toolsnya adalah Mendeley. Mendeley ini perangkat lunak atau software yang pembuatannya didasari oleh upaya untuk melakukan integrasi atau menggabungkan citasi dan reference minutes, mengatur referensi. Jadi untuk reference ini pola penampilannya itu bisa ditampilkan dengan berbagai macam style. Nanti di slide berikutnya ada macam-macam style yang umumnya yang sering digunakan kalau di panduan penulisan skripsi UPN Veteran Jakarta ini menggunakan referensinya atau stylenya itu reference manajernya itu berupa Harvard style. Jadi nanti di format-format tertentu software Mendeley ini akan menyesuaikan dengan data yang diperoleh. Nah, untuk software Mendeley ini apa yang dapat dilakukan? Yang dilakukan ialah dengan menggunakan Mendeley dapat mengelola referensi tulisan dengan mudah. Tujuannya utama itu melakukan referensi tulisan dengan mudah. Kemudian sebagai sebuah reference manager di Mendeley ini juga akan terrecord secara by system. Jadi sistemnya itu akan terkoneksi secara digital, secara online, dari mana citasi itu diperoleh, dari mana sumber daftar reference atau daftar pustaka itu didapatkan. Kemudian di bagian yang berikutnya, untuk referensi yang dimasukkan, ditambahkan ke dalam Mendeley milik account-nya atau yang sudah memiliki account masing-masing akan membentuk library, membentuk semacam susunan. Nanti ada susunan, misalkan untuk reference 1 artikelnya apa, kedua artikelnya apa yang diinputkan, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai seberapa banyak artikel yang dimasukkan ke dalam karya ilmiah tersebut. Nah, hal ini yang menjadikan seolah-olah Mendeley itu bisa dijadikan semacam perpustakaan digital sendiri. Artinya pada saat membuat satu artikel karya ilmiah di bagian tersebut nanti bisa recall atau memanggil sendiri atau mencari file apa yang dijadikan citasi atau file apa yang dijadikan reference pada saat pembuatan artikel ilmiah tersebut. Kemudian dengan Mendeley dapat dengan mudah membuat daftar pustaka dalam karya ilmiah. Ini dalam karya ilmiahnya ini banyak jenisnya yang di minggu-minggu sebelumnya macam-macam karya ilmiah itu ada jurnal internasional, kemudian ada jurnal nasional, kemudian ada proceeding yang didapatkan dari seminar, itu juga bisa dipergunakan menggunakan tools-nya software Mendeley. Seperti diketahui, daftar pustaka wajib dibuat karena dalam penulisan artikel ilmiah itu, walaupun penelitian ini dilakukan secara saintifik, secara ilmiah, wajib memasukkan sumbernya atau referensinya dari mana yang didapatkan. Karena hal ini juga membantu untuk mengetahui kualitas dari karya ilmiah yang
buat tersebut. Jadi kalau misalnya acuannya atau referensinya itu memiliki qualified yang baik, kualitas yang cukup bagus dalam hal data yang diperoleh, kemudian pengolahan data, kemudian penyajian, dan seterusnya, ini juga akan memberikan pengaruh terhadap karya ilmiah yang akan dibuat tersebut. Nah, di bagian akhir biasanya memasukkan daftar pustaka. Kemudian Mendeley adalah sebuah academic social network, akademik ya, di bagian ini social network-nya itu ya dalam bidang sosial, sosial akademik, akademik artinya dalam bidang penelitian, dalam bidang pendidikan, ini menggunakan tools-nya atau nama software-nya Mendeley. Beda halnya dengan software-software aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi sosial yang lain seperti Facebook atau Twitter, itu konteksnya atau yang digunakan itu berbeda dengan kondisi untuk keperluannya. Nah, di bidang ini, tools Mendeley atau software Mendeley ini merupakan academic social network. Jadi, bisa menghubungkan antara peneliti 1 dengan peneliti 2, peneliti 3, peneliti 4, dan seterusnya dengan posisi dengan waktu yang berbeda. Jadi misalnya untuk peneliti pertama bisa saja ada di negara Indonesia, tetapi di riset yang berikutnya atau peneliti yang lain bisa saja berada di luar Indonesia. Nah, ini merupakan media juga yang artinya bisa dijadikan untuk saling bertukar informasi mengenai penelitian yang dilakukan tersebut. Nah, di bagian selanjutnya, Mendeley dapat juga mencari berbagai penelitian terbaru, melakukan tracking. Nanti di tools-nya software Mendeley itu ada bagian searching atau simbolnya itu ya simbol apa seperti kaca pembesar ya. Kalau di bagian software itu ada simbol search seperti ikon kaca pembesar. Di bagian Mendeley bisa melakukan seperti itu untuk mencari berbagai penelitian terbaru dari tahun terbaru di tahun ini, di tahun 2022 ya, 2022 sampai tahun yang sebelumnya di tahun 2021, 2020, 2019 dan seterusnya untuk beberapa tahun ke belakang. Ya, kemudian di bagian yang berikutnya, Mendeley ini menggunakan facility yang bisa dimanfaatkan juga, bisa melakukan import. Jadi mensitasi, kalau yang umumnya kan sitasi itu menggunakan jurnal ya, jurnal internasional, jurnal nasional, seminar nasional atau seminar internasional. Di bagian ini juga bisa menggunakan fasilitas di Mendeley itu dengan mengaktifkan web imported. Jadi mensitasi suatu karya ilmiah atau mensitasi suatu tulisan dari website resmi, dari website yang sudah qualified ya, artinya bukan website yang dibuat secara bebas. Jadi website ini bisa ada penanggung jawabnya. Nah, di Mendeley ini juga bisa koneksikan, menghubungkan web tersebut dengan Microsoft Word yang ingin dituliskan. Ya, di web importer ini tujuannya dapat mengambil data, bisa juga memberikan, umumnya yang ditampilkan pada saat melakukan web import ini nanti akan terhubung dengan URL apa yang digunakan atau link dari
website tersebut sehingga masuk ke dalam database-nya Mendeley. Ya, untuk Mendeley sebagai salah satunya di bagian selanjutnya merupakan aplikasi desktop yang bisa diinstal secara offline. Ini juga bisa diinstal secara offline. Jadi mendownload terlebih dahulu, downloadnya ya mudah. Nanti ada di slides berikutnya ya, di slide selanjutnya itu ada URL. Nanti untuk downloadnya ya ketik saja, kalau mau mencoba nanti ketik saja di Google, ketik Google lalu ketik ini Mendeley, search engine-nya ketik Mendeley, tapi jangan lupa diawali dengan kata download ya, supaya lebih mudah untuk masuk ke software yang ingin di-download. Karena kalau di Mendeley ini ketika mengetik Mendeley di Google, dia umumnya tampilan layar pertama atau slide awal di Google itu menceritakan home atau about dari Mendeley tersebut. Nah, tapi kalau diawali dengan download Mendeley, nanti akan lebih langsung masuk ke software yang ingin diinstal. Aplikasi tersebut bisa dipasang di PC atau komputer, atau di laptop juga bisa instalasi tool software Mendeley. Untuk melakukan instalasi di software Mendeley ini, pada software Mendeley ini tidak terlalu besar ya spesifikasinya. Berbeda dengan misalnya melakukan atau menginstal untuk software-software seperti software simulasi yang membutuhkan VGA, Virtual Graphic Accelerator, atau membutuhkan RAM yang cukup besar. Di software Mendeley ini requirement atau persyaratan untuk menginstalnya juga tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya bisa menginstal Microsoft Word atau Office, ya umumnya di komputer atau di PC tersebut atau di laptop tersebut juga bisa melakukan instalasi untuk software Mendeley. Ya, ini nanti bisa dicoba aja langsung kalau ada yang mau mencoba. Ketik aja di www.mendeley.com untuk membuat account atau melakukan login. Yang sudah memiliki account ini ya, account akhiran upnpj.ac.id ini bisa menggunakan alamat email tersebut. Jadi untuk yang memiliki email upnvj.ac.id di bagian ini namanya, nanti bisa memanfaatkan email tersebut karena email ini sudah terintegrasi atau sudah terdaftar di Mendeley. Kemudian juga bisa mendownload berbagai macam jurnal yang ada di Science Direct. Nanti yang mau mencoba ya coba saja, karena kalau misalnya login ya menggunakan UPNVJ ACID, nanti pada saat melakukan download atau mengunduh jurnal internasional di Science Direct, itu bisa dilakukan secara free atau bisa dilakukan secara gratis. Ya, lalu di bagian yang berikutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley ini, Mendeley Desktop atau Mendeley PC. Yang pertama ini melakukan ekstraksi. Ini yang poin utama yang dilakukan oleh Mendeley itu melakukan ekstraksi informasi. Jadi informasi yang didapat dari jurnal
nasional, jurnal internasional, proceeding nasional atau proceeding internasional itu dilakukan ekstraksi. Apa yang diekstrak ialah pertama memberikan informasi mengenai nama penulis, kemudian judul dari artikel tersebut, lalu nama jurnal, dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa saja masuknya itu ke dalam kategori misalnya berapa nilai nomor ISSN atau ISBN dari buku, atau keterangan yang lain, misalnya keterangan kalau proceeding atau seminar itu biasanya dilakukan di suatu tempat atau di suatu daerah. Nanti ada keterangan nama city, nama kota, nama daerahnya. Nah, di bagian Mendeley ini yang dilakukan ialah melakukan ekstraksi informasi secara detail dari setiap referensi yang ditambahkan ke dalam Mendeley. Jadi kalau misalnya Mendeley ini digunakan, yang dilakukan ialah dia melakukan ekstraksi. Kemudian yang kedua, mencari referensi dengan cara dengan cepat berdasarkan keyword, kata kunci yang sudah ditentukan di bagian pencarian. Untuk kata kunci yang dipilih umumnya berupa kata, berupa keyword, bukan berupa kalimat. Jadi bisa 1 atau 2 kata yang digunakan. Dengan catatan setiap referensi sudah pernah ditambahkan ke dalam Mendeley yang di dalamnya ada database. Jika belum, maka pencarian dapat dilakukan secara online. Lalu membuat note, catatan tambahan atau menandai setiap dokumentasi referensi yang dimiliki. Ini juga merupakan bagian dari fasilitas yang dimiliki oleh Mendeley, bisa menambahkan note atau menandai setiap dokumentasi referensi yang dimiliki. Nah, bagian umum utama yang dilakukan oleh Mendeley itu ketika melakukan sitasi ialah melakukan ekstraksi informasi secara detail. Ini yang utama ya, yang sering kali digunakan pada saat menuliskan reference atau artikel ilmiah di bagian Mendeley tersebut. Ya, lalu di bagian selanjutnya beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley Desktop ini: membuat daftar pustaka secara otomatis berdasarkan format. Jadi ada format yang bisa digunakan di tools Mendeley tersebut. Yang pertama ini ada format ini APA, American Psychological Association Style. Jadi nanti dia menggunakan stylenya itu style apa? APA. Untuk style yang digunakan tersebut umumnya sering dipakai di bidang sosial, bidang psikologi, kemudian pendidikan dan ilmu sosial lainnya. Jadi menggunakan American Psychological Association Style. Lalu ada lagi format yang digunakan MLA, Modern Language Association. Ini umumnya digunakan di bidang kesusastraan, literatur, seni, humaniora. Lalu yang selanjutnya AMA, American Medical Association, untuk bidang medis, kedokteran, kesehatan, dan ilmu biologi. Kemudian Turabian umum digunakan oleh mahasiswa untuk segala macam penulisan. Nah, ini juga ada yang menggunakan stylenya itu Turabian, atau
Style Turabian ini umumnya digunakan untuk student atau mahasiswa dalam segala macam hal penulisan. Lalu Chicago Style digunakan berbagai subjek di dunia nyata seperti buku, seperti kalau pembuatan referensi e-book elektronik ya, buku elektronik. Ada yang menggunakan Chicago Style, lalu untuk membuat majalah juga bisa menggunakan itu, Chicago Style, surat kabar, dan penerbitan lain yang bukan penerbitan ilmiah juga bisa menggunakan stylenya Chicago Style. Kemudian yang selanjutnya NLM, National Library of Medicine, ACS, American Chemical Society, APSA, American Political Science Association, untuk ilmu politik, CBA, Council of Biology Editor, IEEE ini juga. Nah, ini untuk IEEE ini formatnya kalau di bidang electrical, teknik elektro ya, electrical engineering, di Mendeley itu ada format IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, jadi kalau yang elektro, di bidang elektro itu ada yang menggunakan format penulisan artikel ilmiahnya menggunakan format IEEE. Kemudian ada lagi formatnya ASA, American Sociological Association. Untuk format-format ini umumnya bisa memilih ya. Jadi nanti ada opsional di Mendeley tersebut, ada opsi mau menggunakan format apa dalam menuliskan referensi karya ilmiah yang dimasukkan. MHRA, Modern Humanities Research Association, ini juga merupakan formatnya. Untuk format-formatnya ini seperti dari format F, G, H, I sampai M, memiliki style ya, memiliki gaya yang berbeda, style penulisannya untuk formatnya. Kemudian di bagian selanjutnya itu yang bisa dilakukan oleh Mendeley. Ya, lalu beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley Web ini ada, kalau yang tadi menceritakan tentang format atau style yang bisa digunakan. Selanjutnya di bagian yang berikutnya ialah beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley Web. Yang pertama menjadi online backup. Jadi kalau yang sudah membuat account lalu mencoba menggunakan Mendeley, lalu memasukkan citasi referensi yang dibutuhkan, secara akunnya atau secara akun yang sudah dibuat tersebut, ada database digital yang masuk ke library-nya, ke library dari account masing-masing. Jadi kalau akunnya Mendeley-nya sudah dibuat, nanti akan masuk ke database-nya masing-masing account tersebut. Dengan demikian memungkinkan untuk mengakses informasi detail referensi yang dimiliki dari manapun berada selama memiliki ada akses internet. Lalu yang kedua, untuk beberapa hal yang berikutnya di Mendeley ini mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas dari suatu referensi. Jadi kita bisa mengetahui seberapa banyak
sitasi dari referensi yang digunakan tersebut, seberapa besar impact faktor dari referensi yang digunakan, berapa banyak orang yang menggunakan sitasi dari referensi yang dibuat tersebut, kemudian mengetahui frekuensi suatu file referensi online di download, diunduh, dibaca orang di mana lokasi dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ialah mencari referensi ilmiah lain yang terkait dengan referensi yang Anda miliki, yang dimiliki seperti apa referensinya, tapi belum ada di library Anda. Ini juga bisa dilakukan menggunakan Mendeley Web. Ya, nanti yang mau mencoba untuk mendownload software Mendeley ya bisa menggunakan URL ini, link ini untuk bisa langsung mendownload. Ya ketik saja di website https://www.mendeley.com kemudian /download strip desktop strip new window. Nah, untuk PC atau laptop yang digunakan nanti disesuaikan. Kalau misalnya menggunakan basisnya itu adalah basis Linux atau menggunakan Mac, nanti ini tinggal dirubah, bukan menggunakan Windows tapi menggunakan Linux atau Mac. Kemudian mendeley.com untuk mendownload reference manager nanti juga bisa dilakukan di URL tersebut. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang sudah mencoba atau sudah pernah atau berhasil mencoba, nanti pada saat software tersebut mau diinstal, akan keluar websitenya ini, tampilannya ini www.mendeley.com ya, download desktop new window, nanti disesuaikan window apa yang dipergunakan, apakah masih menggunakan versi lama Windows 7, Windows 7, 8.1 atau yang sekarang ini ada versi Windows 10. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk yang menggunakan OS-nya, operating system-nya itu desktop for Mac. Lalu ada Mendeley desktop for Linux. Nanti tinggal memilih bagian apa yang dipergunakan untuk software tersebut. Ya, suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Untuk suaranya bisa stabil ya, masuk jelas terdengar. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi ini merupakan bagian dari aplikasi download untuk software Mendeley-nya. Nanti yang tadi, yang misalnya yang belum membuat account, nanti bisa coba membuat account. Di bagian ini ada pilih sign in, lalu coba buat account menggunakan email UPN ya, UPN vj.ac.id. Ininya diawali huruf A. Nah, nanti di bagian tersebut, kalau yang berhasil sudah bisa berhasil membuat account-nya, nanti bisa melakukan download secara free atau secara gratis untuk
artikel jurnal yang ada di Science Direct ya, yang di Science Direct. Beberapa fitur yang menjadi andalan dari Mendeley yang sering kali digunakan, ini ada fitur yang pertama itu adalah dapat berjalan pada berbagai macam OS, operating system seperti Windows, Mac, maupun Linux. Kemudian menampilkan metadata, tampilannya metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Nah, jadi kalau datanya tersebut kalau misalnya mau di-download, ya umumnya di-convert secara digital oleh Mendeley tersebut ke dalam bentuk file PDF secara otomatis. Lalu backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan kondisinya secara online. PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlight. Jadi ada di Mendeley ini bisa kalau misalnya sudah masuk ke tools-nya itu bisa membuat highlight. Jadi semacam ini ya, jadi kalau di penulisan itu kita bisa melakukan stabilo atau highlight tulisan-tulisan tertentu sehingga pada saat dibaca atau disitasi paragraf atau kalimat tertentu, oh ini merupakan paragraf yang sudah dipergunakan atau yang disitasi dari karya ilmiah tersebut. Nah, di PDF viewer ini dari fasilitas Mendeley tersebut dia memberikan fasilitas bisa memberikan keterangan ada penggunaan stabilo digitalnya. Nah, kemudian di bagian yang berikutnya import mengambil dokumen dari situs-situs yang lain atau dokumen dari situs eksternal dari luar Mendeley, bisa misalnya dari Google Scholar, Archive, kemudian PubMed, itu juga bisa diimport menggunakan Mendeley untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan dalam hal membuat referensi di karya ilmiah yang dibuat tersebut. Lalu yang berikutnya ialah integrasi dengan berbagai perangkat lunak. Jadi tool Mendeley ini bisa atau sudah terintegrasi yang umumnya itu karena penulisan ini menggunakan Office, Microsoft Word, jadi dia bisa terintegrasi secara Office, Microsoft Word, Open Office, terus kemudian Library Office juga bisa diintegrasikan dengan tools Mendeley. Ya, ini merupakan salah satu dari ini hanya sampel ya, atau hanya contoh saja. Kebetulan screenshot-nya seperti ini tampilannya. Untuk yang Mendeley itu tampilannya kalau yang sudah berhasil menginstal, tampilan awalnya seperti ini. Ini masih tampilan versi lama ya, tapi kalau versi terbaru opsinya ada penambahan lagi. Nah, tapi secara umum atau secara general poin utamanya itu adalah yang digunakan ada bagian di sini. Ini adalah bagian utama. Kemudian yang ini ada bagian kedua. Nah, bagian pertama ini merupakan penjelasan tentang nama artikel ilmiah yang ingin disitasi, kemudian penulis, autornya, siapa yang menulis atau membuat artikel ilmiah tersebut, lalu tahun terbit, tahun kapan artikel ilmiah itu
dikeluarkan atau diterbitkan. Di bagian ini contohnya misalkan ini hanya sampel ya, hanya contoh saja. Misalkan yang pertama ini adalah effect of computerization on the quality and safety of chemotherapy prescription. Nah, ini nanti ketika ini diklik atau dipilih, nanti dia akan menjelaskan tampilan di bagian sini karena dia memilihnya itu menggunakan sampelnya ini. Use of clinical pharmacist in academic emergency department. Nah, nanti pada saat ini diklik di mandate tersebut dengan cara double klik, 2 kali klik, nanti akan keluar keterangan. Nah, ini adalah keterangan yang tadinya membantu, difungsikan untuk membantu yang tadi ada ekstraksi, melakukan ekstraksi. Ekstraksi itu artinya menjelaskan secara ekstrak, secara detail. Yang pertama, dia melakukan tracking, melakukan karakterisasi apakah ini artikel ini masuk ke dalam artikel jurnal. Kalau ini diklik di drop down, misalkan saya langsung masuk aja ke Mendeley ya. Ya, tampilannya sudah berubah, share screen-nya. Untuk tampilannya sudah berubah di layarnya. Ya, ini saya coba masuk ke Mendeley yang ini ya, account-nya sudah saya buatkan atas nama ini. Kemudian lalu di bagian ini, nah yang tadi yang ini adalah poin utamanya, ini adalah poin 1, kemudian ini ada bagian yang kedua. Nah, jadi misalkan ini double klik, 2 kali klik, di bagian dua kali klik ini nanti misalnya yang tadi yang diklik ini adalah ini, nanti akan keluar di sisi sebelah paling kanan ini yang keluar ini masuk dalam kategori apa. Kita bisa melakukan editing atau merubah, menyesuaikan apakah ini masuk dalam kategori book section, case, komputer program, atau jurnal. Karena ini dalam bentuk jurnal, jadi dipilih adalah jurnal artikel. Nah, untuk penamaan ini adalah title, judul dari artikel ilmiah tersebut kita harus memastikan lagi karena yang namanya software ini kan merupakan software ya, Mendeley itu merupakan software, bisa saja ada error atau kesalahan pada saat dia melakukan screening atau melakukan reading terhadap judul tersebut. Jadi dipastikan kalau misalnya judulnya sudah sesuai, judul yang di sini dituliskan validation of full scale deliver power CFD simulation. Nah, kalau misalnya sama, nanti coba dilihat di bagian ini judul tersebut tertulis dengan kalimat yang sama. Kemudian untuk author, ini merupakan autornya, penulis, ini ada author, nama penulisnya, 1, 2, kemudian ada 3. Jadi ada 1, 2, 3 penulis. Ini disesuaikan, dicoba dicek, kalau misalnya sudah sesuai, berarti nanti dia akan tertulisnya sama di bagian tersebut. Ya, lalu bagaimana memasukkan software tersebut? Misalnya ini dilakukan citasi ya. Tampilannya sudah berubah di layar untuk share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah keluar ya, sudah berubah tampilannya. Masuk ke Microsoft Office ya, Microsoft Word. Sudah Pak, sudah berubah. Ya,
Jadi di bagian ini perlu memilih ada namanya optional reference. Di sini ada optional reference. Selanjutnya apa yang dilakukan ialah memilih insert citation. Jadi kalau ini kita tulis dulu misalkan reference ya. Reference kemudian 1. Nah, di bagian ini di reference-nya itu kita ingin melakukan reference, insert citation, lalu go to main-lay. Nah, untuk go to main-lay, nah sebelumnya yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan main-lay tersebut, pastikan bahwa di bagian ini sudah terinstall ya plugin-nya, plugin atau sudah terkoneksi dengan Microsoft Word-nya. Jadi karena ini sudah terkoneksi, tertulisnya uninstall. Tapi kalau misalnya belum, dia ada tulisan install MS Word. Jadi karena sudah terinstall, jadi ini tertulisnya uninstall. Nah, bagian apa yang ingin disitasi? Misalkan kita ingin mensitasi misalnya di bagian ini, saya akan coba pilih ya dengan salah satu contoh. Nah, di bagian ini misalnya yang ini aja yang udah ada, dipilih, double klik ya, double klik, nanti akan keluar yang ini, lalu di sini site. Nah, pada saat dia site ini 1 ya, ini tertulisnya 1. Kemudian kita masukkan memilih bagian insert bibliografinya. Nah, pada saat diklik ini insert bibliografi, format yang tadi diceritakan di slide PowerPoint itu ada berbagai macam format. Ini salah satunya yang digunakan adalah formatnya itu IEEE, jadi menggunakan format IEEE. Lalu bagaimana kalau misalnya formatnya itu dirubah menjadi misalnya AMA, American Medical Association. Formatnya seperti ini, format artikelnya, format penulisannya, satunya satu kecil ke atas, tanda apa, full stop. Kemudian APS Association, ini formatnya. Lalu misalkan menggunakan Chicago Manual, yang tadi ada manual, formatnya seperti ini, tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Nah, nanti pada saat penulisan ya disesuaikan format apa yang dipergunakan. Kalau misalnya di tampilan di sini belum keluar, nanti tinggal memilih di bagian bawahnya itu ada more style atau menambahkan stylenya mau menggunakan style apa. Nah, ini cukup banyak stylenya, misalnya di bagian ini Harvard ya, dicoba. Nah, nanti akan keluar Harvard reference. Stylenya seperti ini. Kalau misalnya format nature, tampilannya seperti ini. Ya, ini bagian-bagian yang membantu untuk memudahkan pada saat menulis artikel ilmiah. Jadi pada saat membuat artikel ilmiah itu yang perlu diperhatikan lagi ialah dari publisher-nya atau dari penerbit atau pembuatnya itu
dalam hal menulisnya itu menggunakan style apa yang dilakukan. Nanti tinggal disesuaikan dengan opsi yang ada di Mendeley. Ya, di bagian berikutnya ada pertanyaan. Jadi untuk melakukan installnya seperti ini, di bagian selanjutnya ini adalah install. Kalau yang belum terinstall, akan tertulis pada saat dipilih tools, install Microsoft Word, lalu memilih plugin. Untuk menginstalnya, pastikan terlebih dahulu Microsoft atau Office Word tersebut dikondisikan tidak diaktifkan, jadi dikeluarkan dulu. Jadi kondisi dari Microsoft Word-nya ini belum masuk ke dalam Office, dalam kondisi exit belum. Nah, tujuannya supaya dia bisa mensinkronkan software tersebut ke Microsoft Office.